Dan materi ke depan tentunya kan lebih banyak praktek. Memang selama ini kan praktek juga ya yang banyak. Oke teman-teman semua. Oke ya. Aduh, salah. Oke. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Bapak. Pak. Oke, udah kelihatan nih. Saya hapus dulu. Nah, hapus dulu aja. Karena supaya bisa langsung ya. Oke, apa yang akan kita bahas dulu praktikum terkait menganalisis data menggunakan Pirate Sampleability Test dan Independent Sampleability Test. Apa perbedaan antara Pirate Sampleability Test dan Independent Sampleability Test? Mohon teman-teman perhatikan karena nanti di akhir ada tugas untuk praktikum, mau direkam juga boleh. Mau tidak direkam juga nggak apa-apa karena teman-teman bisa nonton tutorialnya di YouTube. Jadi tinggal masukkan saja UJT, Pirate Sample dengan JASP dan seterusnya ya. Nanti kita akan praktikumnya menggunakan dua software. Satu software Excel, yang kedua menggunakan software JASP ya. Oke, sekarang saya ingin jelaskan dulu apa sih perbedaannya Pirate Sample Test dan Independent Sample Test. Mohon diperhatikan, perbedaannya itu hanya dari segi jumlah kelompok. Oke, kalau datanya sama-sama dua, tapi kalau Pirate Sample Test itu menggunakannya cuma satu kelompok saja atau satu kelas. Tetapi ada pretest, ada post-test. Oke, paham ya di situ ya? Saya ulangi, Pirate Sample Test hanya menggunakan satu kelompok. Tapi ada dua nilai, nilai pretestnya pun nilai post-test. Ya, sedangkan untuk independent sample t-test itu menggunakan dua kelas, tapi tidak ada pretest post-test. Yang diambil hanya nilai post-testnya saja. Baik post-test di kelas kontrol ataupun post-test di kelas eksperimen. Jadi itu perbedaan mendasarnya teman-teman harus perhatikan. Kalau menggunakan satu kelas berarti pirate. Kalau menggunakan dua kelas berarti pakai independent sample t-test. Oke. Pertama, kalau kita sudah ingin menghitung Pirate Sample Test, yang dipakai itu adalah nilai akhirnya saja atau nilai totalnya. Ya, kalau misalnya kemarin pakai lembar observasi, yang diambil nilainya bukan yang checklistnya atau yang nilai 1, 2, 3-nya, tapi hasil penjumlahannya. Itulah yang kemudian digunakan. Ya, hasil penjumlahan itu menggabunglah menjadi satu kesatuan data. Terus nomor ini apa? Nomor ini adalah mewakili jumlah siswanya. Ya, ini adalah datanya, ini adalah jumlah siswa. Berarti maksudnya siswa pertama nilai pretestnya seperti ini, siswa kedua nilai posttestnya seperti ini, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Selanjutnya kita akan menguji atau melakukan uji Pirate Sample Test menggunakan data Excel. Seperti biasa kalau menggunakan Excel, kita masuk di menu apa teman-teman? Masih ingat nggak? Yang analisis deskriptif kita masuk di menu mana di sini? Home, insert, di mana di sini? Yang data, Bapak. Oke. Data, Bapak. Terus masuk ke mana lagi? Analisis data. Analisis, Bapak. Analisis. Oke. Nanti muncul seperti ini ya. Nanti kita lihat scroll ke bawah. Nanti akan ada 3 jenis. Nah, kira-kira yang digunakan dari 3 jenis ini, yang mana? 1, 2, atau 3? Tebak-tebak aja. Kira-kira yang mana dipakai? Yang inikah? Inikah? Atau yang ini? Yang kedua, Bapak. Kenapa yang kedua? Alasannya kira-kira apa? Nebak, Pak, nebak.
Oh, nebak. Oke, yang lain. Yang pertama Bapak, Nah, kenapa yang pertama? kan ada pirate-nya. Iya bener, ada pirate ini. Ini kan ada tulisannya pirate. Ini ada juga pirate ya. Jadi berarti menggunakan yang ini ya. Kita gunakan ini ya yang pertama. Klik, kemudian diklik OK. Oke, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Kita input variabel 1, kita input yang pretest-nya ya. Untuk variabel 2, input yang post-test-nya. Saya input ulang. Terus dulu. Berarti pretest, input, kemudian post-test, hapus dulu. Kemudian input lagi. Ya, sip. Kemudian setelah itu kita klik outputnya mau kemana ya. Kita hapus dulu ini. Outputnya misalnya mau ke sini ya. Atau aja. Setelah itu klik OK. Selesai. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Terus yang mana nilai yang digunakan? Nilai yang digunakan cukup yang ini. Oke. Kenapa hanya menggunakan nilai P dalam kurung? Sebenarnya ini namanya P value ya. Yang ini. P ini adalah P value. Atau biasa juga orang sebut sebagai nilai signifikansi atau SIG. Ya. Syaratnya apabila P value lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau H0. Yang ini kesimpulannya. Tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest. Sedangkan apabila p-value atau nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka yang diterima adalah H1. Atau terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Oke. Sekarang dari nilai ini, pertanyaannya, yang diterima H0 atau H1 sebagai kesimpulan? Yuk. H1 Bapak, H1, kenapa H1? kurang dari 0,05. Iya, benar sekali. Kalau misalnya contoh aja nih, semisal nanti ternyata p-value-nya bukan ini, tapi anggaplah p-value-nya adalah yang ini. Yang ini, 5,92. Kesimpulannya H0 atau H1? H0 lebih dari 0,05. Apa H0? Lebih dari 0,05. Iya, gitu ya. Teman-teman udah pinter. Mantap lah. Itu aja. Gampang kan? Gampang toh. Nah, insya Allah gampang. Cuma gitu aja. Selesai, udah selesai analisisnya. Ya, tidak perlu lagi analisis lanjut. Gak ada. Cuma sampai di situ saja. Jadi kalau mau melaporkan, udah. Nilai p-value-nya ini ternyata lebih kecil daripada 0,5 dan kesimpulannya H1 diterima. Oke, udah selesai. Penelitiannya udah ada hasilnya ya. Pembuktian hipotesisnya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut, kita ke independent sample t-test. Ya, kita hapus dulu yang ini. Ya. Jangan usah perhatikan ini dulu ya. Nanti kita perhatikan data yang ini dulu. Data yang Oke. Perhatikan data yang nomor yang sebelah ini, yang kontrol eksperimen. Oke. Di sini juga ada dua data, sama ya. Nomor 1 adalah siswa 1. Tapi bukan berarti siswa dikontrol itu sama dengan siswa yang sering beda. Jadi orangnya ini beda ya. Siswa di kelas 1 di kelas kontrol beda dengan siswa di kelas eksperimen, tapi nilainya disejajarkan aja. Wah. Oke, jadi nilainya sama. Tapi kalau misalnya jumlah siswa di kelas kontrol lebih sedikit daripada di kelas eksperimen, apakah tetap bisa dilakukan uji T? Jawabannya bisa. Jadi misalnya di kelas kontrol jumlahnya 25, kelas eksperimen jumlahnya misalnya 30. Itu kan berbeda ya. Terus apakah harus betul-betul sama jumlah siswanya atau bisa berbeda? Jawabannya bisa saja berbeda.
Tidak mesti betul-betul sama 25. Ya, jadi kalau misalnya ada 25, ada 30, tetap boleh diuji TK. Nah, saya kasih contoh yang kebetulan sama jumlah siswanya ya. Sama antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bagaimana cara menganalisisnya? Sama saja tadi. Persis. Yang bedanya nanti uji T yang dipakai adalah ini. Uji T yang nomor 2. Uji T test to sample assuming equal varian. Ya, kok tidak menggunakan yang ketiga? Sebenarnya perbedaannya ini nanti ketika kita melakukan dulu sebelum masuk uji T kita namanya melakukan uji asumsi atau uji kesamaan varian atau bisa juga disebut sebagai uji homogenitas. Ya, kalau ternyata nanti uji homogenitasnya memperlihatkan dua kelas ini homogen, maka kita akan menggunakan yang nomor 2. Tetapi kalau misalnya nanti uji homogenitasnya menyatakan dia tidak homogen, berarti kita pakai yang ketiga. Bahasa Indonesia sebenarnya 2 sampel dengan asumsi varian kedua kelompok itu sama. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke, caranya sama. Klik, dan masukkan. Ya, sama kan? Run 1 ini kontrol, ini eksperimen, output. Tidak ada yang berbeda dari segi input datanya. Ya, kita coba hapus dulu, masukkan data kontrol. Setelah itu masukkan lagi data eksperimen. Udah, masukkan outputnya ya, masukkan output. Tadi kemudian setelah itu klik OK. Ada lagi muncul kan. Kita sama juga menggunakan nilai yang ini. Oke, silakan bantu saya simpulannya apa? Apa kesimpulannya? H1 Bapak. Ya, apa itu H1? Terdapat perbedaan hasil belajar antar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, begitu ya, begitu. Gampang kan? Gampang atau susah? Insya Allah gampang. Saya kayak gitu klik aja. Ya. Berarti kalau dikasih tugas untuk bikin bikin seperti yang ini bisa kan? Insya Allah, Pak. Iya. Cuma ngeklik aja. Tidak ada yang pakai rumus-rumus. Ngeklik. File ini nanti saya kirim ke Spot ya. Tenang. Oke, itu menggunakan Microsoft Excel. Sekarang bagaimana kalau yang menggunakan JASP? Slide. Oke, teman-teman semua tolong perhatikan di sini. Nilai yang tadi. Saya buat guys. Oke, nilai pretest post test yang tadi ya, kita inputkan di sini. Di copy. Jadi yang tadi nilai pretest post test ini ya, kita blok semua terus kita copy paste ke sini. Nanti otomatis. Saya sudah ajarin kemarin cara input datanya. Yang belum saya ajarkan kemarin adalah bagian ini. Ya, ini kok ada kelas, ini kok ada data. Tenang. Kembali ke Excel. Oke. Apa? Ya, sebenarnya ini data yang ini yang kita inputkan. Apa maksudnya kelas? Jadi kalau dalam independent sample t-test menggunakan JASP itu cara inputnya agak berbeda sedikit. Jadi datanya itu dibuat menjadi 2 kolom, 1 kolom kelas, 1 kolom data. Kelas 1 ya, kelas 1 ini adalah kelas yang datanya eksperimen semua. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di sini kelas 1 itu sebenarnya disimbolkan sebagai kelas eksperimen. Ya, jadi semua kelas 1 ini adalah datanya kelas eksperimen. Kelas 2 di sini ke bawah ini datanya kelas kontrol. Paham? Paham nggak? Ya, Paham, Bapak. jadi satu semua, kemudian copy
datanya eksperimen sampai mentok. Nanti buat lagi kelas 2 di bawahnya, ya 2. Ambil data kelas kontrol di sini. Ini data, sorry, yang kelas 1 kelas eksperimen, 2-nya kelas kontrol. Setelah dibikin seperti ini, baru kemudian, sorry. Lalu kemudian copy paste di sini. Oke, langsung. Oh, copy paste. Oke, supaya tidak bingung copy paste-nya, coba saya simulasikan ya. Kita ya, gimana sih caranya? Delete kolom. Ini juga di delete kolom. Terus bagaimana cara insert kolomnya? Jadi teman-teman harus insert kolom, nggak bisa langsung ngopi. Insert dulu nih, klik ya insert. Di sini insert kolom after, ya. Insert kolom after. 2. Kita insert kolom after. Oke. Setelah itu kita ganti dulu namanya ya. Sorry, langsung di copy dulu. Copy semua. Ctrl C. Masukkan ke sini ya. Ctrl V. Di laptop. Udah dong. Kemudian yang ini diganti namanya. Klik double klik ya. Kemudian ini menjadi kelas. Set. Udah berubah. Ini menjadi apa ya? Data. Data. Ini juga jadi data. Oke, sudah berubah. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan analisis. So, ketika datanya semua sudah diinput, kita lanjut ke analisis. Nah, ini kita dulu. Kita juga close dulu. Oke. Setelah datanya kita klik analisis, maka akan muncul seperti ini, ya. Kita masuk nanti di bagian ini, di tes, ya. Klik tanda panahnya. Sekarang yang kita menggunakan sebenarnya 2 option ini. Yang pertama kita pakai pirate sample titis dulu, baru kemudian setelahnya menggunakan independent sample titis. Kita coba pirate sample titis dulu ya. Klik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Sekarang masukkan nilai, klik dulu nilai pretest sini ya, klik sehingga warna biru, pindahkan ke kanan. Oke. Yang kedua, pilih post test, pindahkan ke kanan. Kok nggak mau keluar sini ya? Ya, ASP-nya lagi error, guys. Ya, ya. Lagi error di ASP-nya. Kayaknya harus di close dulu. Bentar, di ASP-nya di sini. Lagi error ternyata. ASP-nya tidak mau. Tidak mau new data. Masa harus diketik satu-satu sih. Menggunakan Excel JASP. Kalau berhasil, langsung dapat 100. Kalau tidak berhasil, ya berarti tidak dapat 100. Ya, jadi UAS-nya nanti praktikum. Yang dinilai di statistik yang UAS adalah keterampilannya menggunakan Excel dan menggunakan JASP. Jadi latihan. Ya, latihan. Bukan lagi seperti kemarin. Bisa saja nanti UAS-nya 2 hari. It's okay. Tapi ya karena yang saya inginkan teman-teman mampu
secara praktikumnya. Nggak usah takut, nggak bakalan dimakan. Kalau teman-teman latihan mahir, ya karena yang dibutuhkan kemahirannya, ya tidak butuh teori banyak-banyak, ya karena saya tidak pernah ngajarkan teman-teman teori yang banyak, lebih ke teman-teman bisa tidak mengoperasikan 2 software itu aja, Excel sama JASP, ya. Tapi soalnya rahasia. Hanya bisa saja olah data observasi, bangkitin datanya, kayak kemarin praktikum yang kemarin, ya. Oke, itu aja sekedar info. Materinya udah selesai ya. Mohon maaf tadi JSP saya